lagi dengan gua Yus di vlogging motovlog. Aduh, gak habis manasin motor gua ini. Bentar, matiin. Gua habis manasin motor F1 ZR ini, jadi Ninja lagi di bengkel. Sekarang tersisa satu motor ini karena motor Satria Hiu itu udah gua jual, jadinya sisa motor ini aja di rumah gua sekarang. Tadinya sama Ninja, cuma Ninja lagi di bengkel. Nah, gue mau bercerita sedikit hari ini soal oli samping yang cocok buat motor F1 ZR ini, karena jujur gue udah coba lumayan banyak oli samping yang cocok buat F1 ZR, dari yang murah sampai yang mahal, semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, nanti mungkin gue akan sharing pengalaman yang gue rasain, yang gue rasain dari memakai oli samping merek tertentu gitu ya. Nah, perlu diingat juga bahwa biasanya beda motor itu beda bro, feelnya, jadi nggak selalu jadi patokan, tapi mungkin bisa menjadi referensi tambahan bagi kalian gitu. Jadi tidak jadi patokan, tapi bisa menambah referensi kalian gitu. Nah, jadi yang pertama gua mau sharing sama kalian dari oli yang gua pakai di motor nih. Ini banyak botol nih, tapi ini motornya botolnya nggak ada di sini. Jadi sekarang gua lagi pakai oli samping. Nah, gua lagi pakai oli samping A747 Castrol. Jadi itu oli balap ya, katanya oli balap gitu ya. Cuman lagi gua pakai motor ini. Nah, terus banyak yang nanya, bang, oli Castrol A747 itu kan tukangnya kental banget. Terus lu pakai di tabung oli samping apakah aman? Nah, gua pakai oli A747 itu karena kental banget, akhirnya gua mix sama Iphone R2000 RS. Perbandingannya 1:1. Di Ninja juga sama. Jadi di Ninja sama di F1 ZR ini gua mix iPhone R2000 RS sama Castrol A747. Kenapa? Karena memang ya kental banget olinya. Kalau nggak dicampur kasihan oil pumpnya nanti rusak, malah tidak masuk ke ruang bakar. Nah, yang gue rasakan feelnya dari pakai A747 ya mungkin nggak usah ditanya lah ya. Itu oli mau RPM bawah, RPM atas, RPM tengah, RPM atas, itu nggak ada masalah. Semuanya enak, semuanya pas rasanya. Sehat lo pun nggak ngegelitik, sehat lo pun adem, aman. Jadi suara mesin itu cenderung aman gitu. Itu yang gua rasakan dari pakai oli samping A747. Dari segi kelebihannya itu memang itu oli yang sudah tidak diragukan lagi, banyak yang pakai apalagi kalau buat balap. Tapi oli itu punya kekurangan, harganya yang lumayan mahal. Dia dari 380.000 sampai 400.000 satu liternya. Jadi apakah worth it untuk di pos one ini pakai harian? Jawabannya adalah tidak, karena masih banyak oli samping yang lebih murah dengan kualitas yang menurut gua kalau buat harian mirip-mirip lah, karena kita nggak akan terus-terusan nge-stop di RPM tinggi kan kalau di buat harian. Masih banyak, jadi itu gua cuman ngetes aja di motor F1 ZR, memang enak tapi harganya mahal gitu. Nah, selanjutnya ini ada gua kasih lihat kalian dari yang murah-murah dulu nih. Bentuk deh. Nah, ini ada Evalu Pro. Ini Evalu Pro ini gua pernah pakai di F1 ZR motor gua. Nah, banyak yang mengeluhkan motornya pakai ini terus nge-gym, malah habis uang banyak ganti seher dan lain-lain. Sebenarnya oli ini termasuk buat gua oli yang enak gitu. Buat gue ini adalah oli yang enak karena apa? Dari segi kekentalannya dia pas, walaupun dia masih FC, karena ini harganya juga nggak mahal ya, ini bukan oli mahal ya, di bawah 50.000 harga olinya. Ini oli yang pas sebenarnya, tapi banyak yang salah mempergunakan oli ini. Kenapa? Karena oli ini cenderung kering di atasnya. Makanya lu kalau pakai oli ini harusnya lu nuang lagi di tangki bensinnya, atau settingannya lu bikin agak basah, dibanyakin gitu oli sampingnya. Jangan settingan standar kalau pakai oli ini. Gua rasa ya yang nge-gym itu karena dia settingannya standar terus dibetot terus. Tapi kalau buat harian yang istilahnya kita nggak tarik-tarikan ya, buat jalan santai lah, oli ini enak kok.
cenderung enak gitu. Jadi apakah ini recommended? Jawabannya adalah recommended, tapi untuk penggunaan harian yang tidak berkebutuhan ya. Dan kalau pakai ini settingannya harus dibasahin gitu. Soalnya banyak yang ngeluh bener sih. Nah terus ada ini Castrol Active. Castrol Active ini buat gua ini adalah oli yang udah gua pakai lama banget gitu. Motor Evan ZR. Ini kemasan barunya, dulunya tutupnya ini warnanya hijau. Nah, oli ini dulu tuh enak bro, enak banget oli ini. Dipakai di Evan ZR mau dibuat ngebut, mau dibuat santai, enak olinya. Nggak bikin mesin rewel gitu ya oli ini. Tapi gue nggak ngerti kemasan baru sekarang ini encer banget bro. Kalau lu bisa kayak air. Malah kalau gue bilang daripada ini mending ini Evalu Pro. Serius, walaupun banyak yang menyaksikan ini ya, asal settingannya dibasahin, oli sampingnya dibikin banyak, tuang lagi ke tangki bensin, ini enak. Tapi kalau ini tuh kering banget, mau dari tengah ke atas nih kering. Nah, solusinya adalah kamu harus apa bahasanya? Ini harus di mix dengan yang lain, gue rasa. Kalau dipakai murni ini aja buat di botol tangki oli samping kering banget. Jadi lu settingannya harus banyak banget gitu, sayang. Padahal dari segi harga ini sama Evalu juga sama Idemitsu juga tipis-tipis bedanya gitu. Ini tuh harga 38.000, 40.000, ada jual 45 tapi di luar pulau sih biasanya. Tapi kalau di online 38.000 yang asli ya. Soalnya ini banyak KW-nya gitu. Nah, ini kita lanjut ke Idemitsu. Ini Idemitsu ER ketiga. Ini FC. Biasanya FC tetap di sini sintetik. Tapi ini adalah oli yang paling recommended dari semua oli yang lain, paling aman, paling nyaman buat motor Evan ZR. Kenapa? Karena oli sampingnya ini itu buat gua tidak perlu diporosin, tidak perlu dinambah di tangki, cukup buang aja, itu dia sudah enak oli ini. Bahkan banyak yang pakai oli ini sampai buat motor ninja mereka. Itu membuktikan bahwa oli ini memang bagus kualitasnya gitu. Jadi kalau pakai ini tuh sebenarnya kalau dari semua yang paling worth it, kalau lu nggak mau ribet naik Evan ZR, ini aja udah pakai, nggak perlu tuang-tuang lagi, nggak perlu tambah-tambah lagi, nggak perlu diporosin, pakai ini udah enak banget gitu. Nah terus selanjutnya ada Nippon R2000 RS. Ini oli yang sangat menjaga saver motor kalian kalau gua bilang. Kenapa? Karena oli ini udah gua pakai di Ninja, di Satria, di Evan ZR gua pakai semua dan memang